Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjutan video sebelumnya tentang pembukaan acara melalui Zoom meeting. Dan kali ini adalah materi yang disampaikan narasumber untuk sekolah orang tua. Selamat mengikuti. Mojokerto 29 Desember 1972. Alamat rumah Karangjati RT 15 RW 40 nomor 29 Melati Sleman Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pembicaraan pagi ini agak luas temanya ya, karena itu saya perlu memilih apa yang paling penting untuk saya sampaikan. Tetapi sebelum itu, karena ini menyangkut hubungan antara orang tua dan sekolah, maka sebelum berbicara lebih jauh mengenai hal-hal dasar apa yang perlu dipegangi oleh orang tua, apa saja yang perlu dimiliki oleh orang tua, dasar-dasar mendidik anak itu apa, maka saya ingin membahas dua hal terlebih dahulu, yakni begitu kita memutuskan untuk memasukkan anak ke sekolah, maka perlu kita ingat bahwa sebaik apapun sekolahnya, sebaik apapun gurunya, seserius apapun gurunya, tidak bisa berhasil kecuali jika pertama, kaitannya anak dengan orang tua. Dan yang kedua adalah kaitannya anak dengan orang tua. Maka dua hal itu harus ada. Apa dua hal ini? Ini yang paling sering saya sampaikan, yang paling sering saya ingatkan di mana-mana. Yang dua hal itu adalah sitoh dan yang kedua adalah hormat. Sitoh atau kepercayaan itu, kalau bahasa Inggrisnya kita pasnya trust percaya, yang percaya ulang. Nah, sitoh ini tidak perlu dibuat, tapi perlu kita jaga, karena pada dasarnya setiap anak itu pasti lahir dalam keadaan memiliki kepercayaan yang kokoh, kepercayaan yang utuh, kepercayaan yang kuat kepada kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya, karena ibunya yang pertama kali berinteraksi dengan anak, lebih intens berinteraksi di usia awal perkembangan anak. Nah, tugas kita adalah menjaga kepercayaan anak itu. Sekarang ini banyak orang tua yang pusing bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mendidik bahasa, bagaimana cara mengungkapkan sesuatu kepada anak, dan ini menjadikan tugas kita sebagai orang tua itu begitu melelahkan. Komunikasi paling enak itu kan komunikasi yang spontan, alami, tidak perlu bermain drama. Dan sekarang ini banyak orang tua yang ketika mau berbicara pada anak harus dihadapkan wajahnya, nadanya harus begini, jadi kayaknya begini, harus demikian. Tapi kenapa sih itu terjadi? Kenapa terjadi? Karena pertama pasnya lemahnya itu sudah lemah. Tapi kenapa bisa lemah? Disebabkan orang tua melakukan hal-hal yang mencederai. Apa yang mencederai? Yakni menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tadi saya sebenarnya. Nah, tapi khususnya yang berbahas dengan saya seperti ini tidak berbahas lanjut. Saya hanya ingin menjelaskan ya, yakni bahwa perlu menjaga kepercayaan yang jika anak masih memiliki kepercayaan yang kokoh, maka hal kedua akan memungkinkan untuk kita tumbuhkan, akan memungkinkan kita bangun. Ya, hal kedua itu tidak akan muncul jika hal pertama tadi yang masih memiliki kepercayaan yang kokoh, dia memiliki sitoh yang kuat kepada kedua orang tuanya, tidak otomatis hal kedua ini akan muncul. Hal kedua itu apa? Hormat, respect.
Para ulama mengatakan al-hurmat khairu minat ta'ah. Respek itu lebih baik daripada taat. Loh, apakah kita tidak perlu anak-anak yang taat kepada kita? Perlu. Akan tetapi ketaatan yang lahir semata-mata karena anak misalnya takut kepada kedua orang tua, karena anak tidak punya pilihan, maka ini akan mudah luntur. Tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu bergeser ke tempat yang jauh. Begitu bapaknya nggak tampak di hadapan anak, taatnya bisa hilang. Dan ini artinya mendidik anak menjadi sesuatu yang melelahkan, mendidik anak menjadi sesuatu yang memerlukan yang bikin kita payah gitu. Nah, jadi dua hal ini, fiqh wal hurmat, inilah hal-hal yang juga perlu diperhatikan oleh sekolah, oleh guru, yakni berusaha membantu orang tua untuk menjaga kepercayaan anak kepada orang tua. Dan yang kedua, guru secara keseluruhan sekolah membangun, mengokohkan. Apa? Saya mengatakan mengokohkan karena tugas untuk membangun sikap hormat pada orang tua itu ya orang tua sendiri. Tetapi guru maupun sekolah ini dapat mengokohkan, karena hal-hal yang dapat meruntuhkan itu bisa bermacam-macam. Guru maupun sekolah dapat mengokohkan sikap hormatnya anak. Jika dua hal ini ada, maka ini juga memudahkan tugas guru ketika berada di sekolah dalam menghadapi anak-anak. Itu yang pertama, yakni dua dua mungkin modalitas kayak bahasanya seperti apa. Jadi ada dua hal yang harus ada pada didik anak terhadap kedua orang tuanya. Yang dari sini kita menjadi memahami kenapa ada orang tua yang kayaknya tidak perlu rumit-rumit ketika berbicara kepada anaknya, tidak perlu sulit-sulit, tidak perlu ribet berbicara kepada anaknya, dan anaknya mudah bergegas, tanggap, memiliki empati, dan empati ini sekarang merupakan isu yang banyak didesakan oleh para orang tua. Betapa banyak anak itu yang otaknya cemerlang, memiliki kemampuan berargumentasi yang baik, sebagainya bukan kemampuan argumentasi yang baik, tapi anak ngeyel. Kadang anak ngeyel tapi disangka memiliki kemampuan argumentasi yang baik, padahal hanya lebih kepada anak ini ngeyel, lebih kepada bantahan, tetapi dengan dasar yang lemah. Ala kulli hal, ini bukan sesuatu yang kita merasa kalau tidak ada harapan lagi. Karena ngeyel ini ketika kita benahi saat menjadi hal yang baik. Lalu yang kedua adalah begitu kita menyerahkan anak kita ke sekolah, maka kita memiliki tugas yang sangat penting. Sering kita berbicara bahwa pola asuh antara sekolah dan rumah harus sama. Tapi pertanyaannya bagaimana mungkin akan bisa sama? Guru yang memang sudah dipersiapkan secara khusus untuk mendidik itu pun banyak berbeda dengan guru lain. Saya tidak tahu dengan di sini ya, tapi pada umumnya sekolah-sekolah itu memiliki banyak perbedaan. Sementara orang tua kalau ketemunya hanya sebulan sekali dengan guru untuk memperoleh hal-hal semacam ini, maka tidak mungkin 100% itu sama. Lalu kenapa? Ada apa? Kenapa misalnya kita mendapati bahwa di masa-masa dahulu orang-orang masukkan anaknya ke pondok pesantren, dan itu sangat kontras antara apa yang ada di rumah dengan apa yang ada di pondok. Tapi kenapa bisa berhasil? Saya bukan bermaksud untuk mengajak orang tua kepada sikap nihilisme. Sudahlah, yang penting ini saya serahkan. Tidak ya. Karena tiga hal yang saya sebutkan ini juga merupakan hal yang sangat penting. Ya. Kalau tiga hal ini ada, lalu didukung dengan kita yang sama-sama belajar tentang bagaimana mendidik anak, Masya Allah, ada keserasian. Tidak 100% sama, tapi ada keselarasan, ada hal-hal pokok yang menyamakan antara orang tua dan guru dan sekolah dalam kaitannya dengan interaksi dengan anak. Tiga hal itu apa? Yang pertama, sebagaimana kepada anak kepada orang tua, yakni fiqh, percaya. Secara normal, secara alami, anak-anak itu cenderung memiliki kepercayaan kepada gurunya. Akan tetapi
akan sangat baik jika sebelum anak mulai masuk sekolah, ketika awal anak masuk sekolah, memang kita bangun. Kenapa? Karena anak bertemu guru itu bukan dari masa kecil, bukan dari masa bayi. Nah, jadi ini perlu kita bangun kepercayaannya kepada gurunya, gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh guru itu bahkan seandainya kita tidak setuju, bukan berarti guru itu orang yang maksum terbebas dari kesalahan. Tetapi ketika ada hal yang tidak kita setujui, bukan kita diam, apalagi kalau hal-hal yang memang harus kita koreksi, tetapi jangan sekali-kali mengeluarkan pernyataan, jangan sekali-kali mengeluarkan perkataan ungkapan yang menjadikan anak itu kehilangan kepercayaannya atau berkurang kepercayaannya kepada guru. Hari ini kita menghadapi situasi di mana anak-anak menghadapi kerentanan. Kerentanan apa itu? Itu bukan the nature of every children, of every child, bukan bukan tabiat dasar setiap anak, bahwa anak itu tidak mau dikritik, bukan. Akan tetapi karena proses interaksi, proses pengasuhan yang dia terima dari orang tua, itulah yang menjadikan sebagian anak itu jadi mudah tersinggung ketika dikritik atau ketika dibandingkan. Nah, kita memang bukan tidak sebaiknya suka membandingkan anak, tetapi dalam konteks yang wajar. Jika anak itu sudah terbuka dengan kita, dia memiliki kemandirian dalam berpendapat, dia merasa diterima, dia memiliki dua hal tadi, suka wal hormat kepada orang tua, maka kita membandingkan sebagai bagian dari proses belajar itu menjadi hal yang normal bagi anak. Akan tetapi situasi sekarang, saya bukan mengatakan anak, di sebagian keluarga, saya ulangi lagi, di sebagian keluarga, termasuk keluarga dari para narasumber parenting. Kok bisa mengatakan demikian? Karena mereka yang mengatakan jangan pernah membandingkan. Padahal silakan baca buku Better by Mistakes yang ditulis oleh Alina Trugen. Bagaimana kita mendapati bahwa ada satu kelompok masyarakat di mana anak-anak usia SD, ketika kemudian dia membandingkan, tidak dengan baperan. Baperan itu bukan soal anak-anak, orang dewasa pun kalau tidak matang secara emosi, anaknya 5 baperan juga, ya. Nah, saya terus kembali. Mohon maaf nih. Jadi tadi saya alhamdulillah pas mulai ini sudah lebih fresh karena tadi harus berusaha memulihkan kondisi fisik saya gitu ya. Saya teruskan lagi. Nah, kenapa kok begitu jadi rumit? Karena kawan hormat tadi tidak ada. Nah, begitu kita serahkan kepada sekolah, ini perlu kita bangun. Ini perlu kita bangun pada diri anak. Ini nak, ini kenapa aku sekolahkan di sini nak? Nah, tidak masalah kita bicara, mohon maaf, masalah bayar. Tapi jangan sekali-kali bicara masalah bayarnya SPP itu menjadikan anak tidak hormat, ya. Melainkan justru anak merasa bahwa memang ini yang seharusnya. Dan kita menyatakan, kenapa nggak disekolahkan di sekolah yang biayanya lebih murah misalnya? Karena mereka ini nak, guru-guru ini nak, andai kata macam-macam dia. Tapi ini hal-hal yang pada pokoknya adalah membangun sikap percaya. Gurumu ini orang yang terpelajar, gurumu ini kalaulah mau itu bisa memilih pekerjaan yang lain dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sikap hormat, sama seperti kepada orang tua. Jadi respect. Nah, tadi saya katakan dahulu banyak anak-anak yang dimasukkan ke pondok pesantren sangat jomplang antara rumah dengan pondok, rumah orang tua dengan kiainya. Tapi kenapa mereka itu bisa betul-betul berubah dan bisa baik? Karena anak-anak itu betul-betul ditanamkan sikap hormat, khidmah wal hormat kepada guru itu. Nah, tadi saya sempat menceritakan soal baperan, kaitannya adalah bahkan seandainya kita mungkin tidak setuju ketika ada guru misalnya, saya tidak yakin itu terjadi ya. Misalnya guru sampai mencubit anak misalnya, atau bahkan sampai memukul anak misalnya, andaikan terjadi, ini pun kita masih perlu untuk menjaga dan mengokohkan sikap hormat. Guru itu orang yang peduli. Nah,
Bahkan kalau saya mengingat, saya jadi teringat dengan cerita dari Pak Abdul Qadir Baraja. Ini yang pendirinya Sekolah Hikmah. Betapa beliau itu menceritakan suatu hari beliau dipukul oleh gurunya, lalu beliau melaporkan kepada abahnya, lalu abahnya mengatakan guru benar, ya, guru benar. Bahkan kalau mengeluh itu mendapatkan hukuman yang lebih besar. Dan ini bukan cuma guru benar, betul-betul ditanamkan gurumu itu macam-macam ya. Tapi intinya adalah ini semua menjadikan anak memiliki sikap hormat, sikap respect kepada gurunya. Nah, jadi bukan kemudian apa guru? Begitu kita merendahkan guru di hadapan anak, misalnya satu hal, guru itu nggak paham, guru itu nggak ngerti apa-apa. Nah, misalnya, maka ketika itu kita telah menghancurkan dua pilar sekaligus, yakni sikap hormatnya anak kepada guru dan sekaligus sikap hormatnya anak kepada kita sendiri sebagai orang tua. Loh, kok bisa? Awalnya anak itu kehilangan hormatnya pada guru, kali berikutnya anak kehilangan hormatnya pada orang tua. Sudah tahu sekolahnya begini, sudah tahu gurunya begini, kenapa aku masukkan sini? Nah, karena itu jangan heran kalau anak bermasalah justru banyak muncul, banyak tumbuh di keluarga yang orang tuanya ini sering mencela gurunya. Loh, apa nggak boleh kita ngoreksi? Boleh, tapi perlu ada mekanismenya. Nah, mekanisme nanti mungkin dibicarakan. Nah, tapi yang jelas adalah itu tidak boleh sampai menjatuhkan kehormatan guru, wabil khusus terutama yang paling pokok, tidak boleh sampai menjatuhkan rasa hormatnya guru, rasa hormatnya anak pada guru. Kemudian yang ketiga, ini adalah mengikatkan batin, mengikatkan emosi antara antara anak dengan gurunya. Gurunya sakit, diajak untuk menengok guru sakit. Nah, ini gurumu adalah murabbir roh, gurumu adalah orang yang membentuk jiwamu. Nah, kalau engkau sholat itu nak, dan itu gurumu yang mengajarkannya nak, maka gurumu yang mendapatkan pahala. Kalau kamu ingin ilmu barokah nak, dan seterusnya. Tapi intinya adalah membangun ikatan emosi. Kalau ikatan emosi, ikatan batin antara anak dengan gurunya itu kuat, maka anak itu akan lebih mudah menerima ilmu, akan lebih mudah menerima pengajaran, suruhan-suruhan, perintah-perintah, nasihat-nasihat dari guru, walaupun gurunya tidak berbicara secara atraktif seperti saya sekarang. Tapi hari ini banyak guru yang berbicara seperti saya sekarang ini pun tidak cukup. Padahal hal-hal yang berkenaan dengan, mohon maaf ya, sekarang ini orang mengenalnya sebagai fun teaching, joyful learning, dan ting lainnya itu lahir dari negeri di mana angka student crime, kejahatan siswa, bukan cuma kenakalan, kejahatan siswanya itu tertinggi di dunia, yakni Amerika Serikat. Artinya kebutuhannya berbeda. Nah, dari sini mari kita lanjut perbincangan kita ini. Saya punya senayan. Mohon maaf. Jadi saya harusnya bicara pelan-pelan ya, karena belum betul recover. Tetapi topik kita pada pagi hari ini, saya merasa harus betul-betul ini sesuatu yang sangat penting pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah, dari sana mari kita berbicara lebih lanjut mengenai apa saja sih hal-hal dasar yang kita perlukan, hal-hal dasar yang kita perlu perhatikan dalam kaitannya dengan mendidik anak. Pertama, anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sangat klise. Tetapi alangkah banyak orang bicarakan itu amanah. Kalau amanah kan berarti ada juklaknya, ada juknisnya, ada konsekuensinya. Kita dapat dikatakan hati-hati, kita dapat dikatakan sungguh-sungguh, kita dapat dikatakan benar kalau sesuai dengan panduannya.
Apalagi kalau kita nanti tengok dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, "Falyattaqullah", maka bertakwalah kepada Allah. Ada sebelumnya membicarakan tentang anak. Maka itu artinya bahwa dapat dikatakan bertakwa dalam urusan mendidik anak itu jika dan kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, menjauhi semua yang dilarang dalam urusan mendidik anak, bersungguh-sungguh dalam urusan yang diperintahkan dalam urusan mendidik anak, meninggalkan yang dilarang, memandang rendah yang rendah, tidak menganggap diri tidak penting, mengutamakan yang diutamakan oleh agama dalam urusan mendidik anak. Karena itulah nanti kita perlu memahami, gitu ya. Nah, hal-hal pokoknya adalah mendidik anak itu urusan agama. Mendidik anak urusan agama yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua mendidik anak sudah sesuai dengan tuntunan agama ini, tapi kemudian ada hal-hal yang terjadi sehingga anaknya itu tidak baik misalnya. Maka dalam urusan ini jika orang tua bersungguh-sungguh, berhati-hati, dia itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendidik anak, dan dia mendidik anak sesuai dengan tuntunan, maka dia tidak terkena dampaknya, tidak terkena keburukannya, meskipun anaknya itu memperbuat hal yang buruk, gitu ya, memperbuat hal yang buruk. Nah, akan tapi ada orang tua, dia punya ilmu, dia baik, dia tidak memberikan bekal kepada anaknya, mendidiknya sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama ini, lalu anaknya buruk, maka anak ini dapat menggugat orang tuanya di yaumil qiyamah, sehingga dimungkinkan terjadi na'udzubillah min dzalik, orang tua mau masuk surga gak jadi dianulir gara-gara anaknya komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang anaknya ketika itu na'udzubillah min dzalik mau masuk neraka, dia tidak terima. Aku begini ini karena orang tua mengabaikan, orang tuaku mengabaikan apa yang menjadi hakku. Nah, saya berharap bahwa di acara ini bapak-bapak yang mengikuti Zoom lebih banyak daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena mendidik anak itu pada asalnya adalah kewajiban bapak, haknya ibu. Lagi-lagi, kewajiban bapak, haknya ibu. Maka kedurhakaan orang tua kepada anak, kita sering membahas mengenai kedurhakaan anak kepada orang tua, itu betul, harus menghindari sejauh-jauhnya. Dan mohon doa ini nanti pada zuhur saya juga perlu segera berangkat ke Jawa Timur. Kenapa? Antara lain adalah ibu saya di sana. Saya boleh beberapa kali lalu bertemu, tapi tadi sebelum acara ibu saya juga ada itu, sehingga insya Allah segera berangkat. Tadi sebelum dimulai saya sempat mau suntikan untuk pulang. Itu soal lainnya. Tapi begini. Nah, kedurhakaan anak kepada kedua orang tua hal yang sangat perlu dihindari. Tapi jangan lupa ada juga kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Menariknya, kalau kedurhakaan kepada orang tua ini, kedurhakaan orang tua kepada anak ini, sebutannya adalah uququl aba lil abna. Kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Tapi istilahnya kenapa uququl aba? Bukan uququl aba wal ummahat lil abna. Bukan kedurhakaan para ayah dan para ibu kepada anak. Tetapi kok dinisbahkan kepada ayah? Karena sesungguhnya kewajiban pokok mendidik anak itu ada pada bapak. Nah, salah satu kewajiban bapak itu adalah memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Memilih ibu yang baik itu sebelum nikah. Tapi kalau anak sudah lahir, kita nggak bisa mengatakan pada anaknya, nah kalau menurut kamu ibumu cocok ada di ibu, apakah di yang lain aja nggak bisa? Karena begitu anak itu sudah lahir, maka memiliki ikatan yang tidak bisa diputus oleh siapapun. Sehingga urusan ini bapak ini yang perlu membekali ibunya, istrinya ini ibu dari anaknya ini agar capable, agar mampu menjadi ibu. Ada seorang suami yang mengeluhkan, gimana istri saya itu nggak bisa dididik anak. Pertanyaannya itu kok bisa? Nah, suaminya siapa? Suaminya siapa? Kenapa? Karena ini kan kewajiban. Terjadi begitu kenapa? Karena suaminya lalai kah? Ataukah karena yang lain?
Konsekuensi bahwa mendidik anak itu merupakan kewajiban bapak dan hak ibu, konsekuensi. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami satu pun, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami. Tapi kalau sudah terjadi perceraian, maka yang berhak membawa anak itu, mengasuhnya, tinggal bersamanya adalah ibunya. Bapak tidak berhak, tidak boleh melarang. Akan tetapi yang berkewajiban untuk memastikan anak ini dididik dengan baik, memperoleh perhatian dengan baik adalah bapaknya. Konsekuensi berikutnya timbul kewajiban-kewajiban, pertama bayar gaji, mengasuh, bagi yang mengasuh anak itu, dan yang paling berhak adalah ibunya. Yang kalau masuk suami istri nggak ada gaji mengasuh, nggak ada. Bayar gaji menyusui bagi yang menyusui anaknya, dan yang paling berhak adalah ibu dari anak itu alias anak istrinya. Kemudian ketiga adalah menafkahi anak. Nafkah seukuran kemampuan, gaji satunya lagi. Jadi kalau orang paham begini, ngeri juga ya, orang sampai konsekuensi sangat berat ya. Baik. Nah, kita perlu perhatikan dari segi din ini ya. Mendidik anak itu urusan agama, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64 bahwa syaitan itu memang menggoda manusia dari segala arah. Tetapi pintu utamanya ada dua. Dan ini kemudian mengingatkan kita pada Quran surat At-Taghabun. Pintu utamanya ada dua, itu apa? Urusan harta dan urusan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura." Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka dalam urusan harta. Wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan anak-anak, dan berikanlah janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura, dan tidaklah ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka itu melainkan tipuan belaka. Itu artinya kita perlu berhati-hati, dan sekaligus kita perlu paham betul. Apa saja yang disuruhkan, apa saja rambu-rambunya dalam agama ini. Hati-hati itu kan berarti ada ukurannya. Hati-hati di jalan mana? Loh, memangnya berbeda-beda. Hati-hati di jalan tol, kecepatannya jangan sampai terlalu rendah. Di jalan tol kecepatan rendah 30 km per jam. Kenapa pelan? Hati-hati. Itu bukan hati-hati. Tapi di jalan kampung, biasa di situ anak-anak berlarian di jalan kampung, lalu kita menggeber kendaraan dengan kecepatan 70 km per jam, itu sangat tidak hati-hati. Ya, sangat tidak hati-hati. Jadi ada mityasnya, ada ukurannya. Maka begitu pula yang nanti dalam Quran surat At-Taghabun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati, fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, sekali lagi dalam hal ini hati-hati itu ada ukurannya, ada mityasnya. Dan dikatakan berhati-hati itu apabila sesuai dengan mityasnya. Di jalan tol misalnya atau kecepatan minimal 60 km, maka hati-hati itu adalah jika kecepatan kita itu minimal 60 km per jam. Dan itu sudah diambang batas hati-hati. Yang aman adalah 70 ya. Itu namanya hati-hati. Tapi di jalan, di gang, di kampung, jalan sempit, di kampung anak banyak berlari di situ, kecepatan jangankan 60 km per jam, itu tidak berhati-hati. Jadi ada mityasnya, ada parameternya. Nah, setelah kita berbicara mengenai ini, karena itu kita perlu paham mengenai kondisi dasar setiap anak.
Bagaimana kondisi setiap anak itu? Setiap anak itu lahir di atas al-fitrah. Apa al-fitrah itu? Seluruh hadis yang berbicara mengenai al-fitrah. Kalau ayat cuma satu yang langsung menunjuk dengan kata al-fitrah yang Al-Quran ayat 30. Tapi dalam hadis Masya Allah banyak sekali. Seluruh hadis yang berbicara mengenai al-fitrah menunjukkan bahwa al-fitrah adalah tauhid, bahwa al-fitrah adalah billah, bahwa al-fitrah adalah al-islam, sehingga tidak dapat dimaknai. Contohnya sebagai bakat, sebagai giftedness. Apakah boleh kita mengembangkan bakat dan giftedness? Oh, sangat perlu, tetapi kita perlu perhatikan dulu. Nah, konsekuensi bahwa setiap anak itu lahir pada dasar al-fitrah, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Ya, ada yang kullu mauludin yuladu al-fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa idza a'rada anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura, misalnya. Nah, dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, laisa min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, atau ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Dan masih banyak lagi yang seluruhnya menegaskan apa konsekuensi bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan di atas fitrah. Konsekuensinya setiap anak itu pasti baik, lahir di zaman apapun itu mereka baik. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, kedua orang tua penentu utamanya. Kedua orang tua penentu utamanya. Tapi hal awal adalah setiap anak itu baik, lahir dalam keadaan baik, Jadi ditegaskan lagi dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al khairu adah, kebaikan itu merupakan default. Adah, jadi adah itu pada asalnya bermakna adat, pola-pola perilaku, pola-pola kebiasaan. Tapi dalam hadis ini adah itu maknanya adalah defaultnya manusia itu lahir dalam keadaan baik. Wasyarru lajajah, dan keburukan itu lajajah. Lajajah itu makna asalnya adalah keterjajahan manusia dari syaitan. Tapi dalam hadis ini maknanya adalah seseorang itu melakukan keburukan disebabkan dia maaf itu lagi. Jadi dalam hadis ini lajadah itu maknanya adalah dia memperbuat keburukan bukan karena tidak tahu itu buruk, bukan karena tidak paham itu buruk, melainkan dia tidak berdaya menghadapi desakan keinginannya, atau tidak berdaya menghadapi gengsinya atau yang lain-lainnya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah fakihkan dia, bukan cuma pahamkan, fakihkan dia dalam agama. Maka ketika anak itu memperbuat keburukan, kita perlu telusur lajajahnya apa. Jadi ya, lajajahnya apa? Misalnya anak kok nyontek itu kan keburukan yang sangat besar. Kok nyontek kenapa? Karena takut dimarahi bapaknya misalnya, atau takut diledek teman misalnya. Cukup tidak, itu barulah yang terungkap. Kita perlu menggali lebih lanjut, kok dia sampai takut, kenapa? Anak mencuri misalnya, naudzubillah min dzalik. Yang kita perlukan bukan cuma mengatakan mencuri itu jelek. Nah, boleh jadi anak sudah tahu, bahkan sudah paham. Tapi yang kita perlukan adalah, kamu kok mencuri kenapa? Apa sih yang katakan anak itu? Oh mungkin karena dia ingin sesuatu, tapi kenapa sih? Kok anak itu sampai pengen banget dan kepinginnya itu mengalahkan dia sebagai pembuat itu. Nah ini yang kita perlu gali, sehingga boleh jadi yang perlu diperbaiki itu yang boleh jadi yang perlu dibenahi itu adalah orang tuanya. Nah konsekuensi bahwa setiap anak itu lahir dengan baik dan mereka nanti sudah kebaikan. Ini dijelaskan juga oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala bahwa anak-anak itu seluruhnya akan terbaik dan masuk dalam baik illa wa annaha naghsyah illa tarkul dalal wa tarbiyatul batil.
kecuali karena adanya talqin komunikasi intensif, sifatnya personal, one by one, mengenai hal-hal yang menyesatkan, artinya menyesatkan untuk waktu yang panjang. Wa tarwijul batil, dan seruan-seruan, ajakan-ajakan, bisikan-bisikan kepada kebatilan. Nah, tapi sekali lagi, ketika itu ada yang perlu kita lakukan, sudah nggak boleh main sama temanmu. Kenapa? Karena nggak boleh main sama teman semata kita, bukan berarti kita telah memperbaikinya, bukan berarti telah membenahinya. Menarik sekali kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berurusan dengan fitrah ini, kita ini diberi amanah untuk memperhatikan anak-anak kita. Pertama, di usia 3 tahun. Yang kedua, ketika anak-anak itu usianya kira-kira 7 tahun. Dan selanjutnya ada usia berikutnya lagi, tapi saya belum mendapatkan keterangan ini usianya berapa. Kapan itu? Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah hatta yuriba 'anhu lisanuhu, fa idza a'raba 'anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafur." Jadi usia 3 tahun itu anak belum dihitung berdosa, tetapi di situ mulai muncul indikasi-indikasi, gejala-gejala yang kita perlu peka, imma syakiran wa imma kafur. Boleh jadi dia tegak di atas al-fitrah, menjadi baik, dan boleh jadi dia itu mulai menyimpang, mulai rusak. Dan dalam hal ini sekali lagi yang diperlukan bukan lalu memarahi anak, tapi yang diperlukan adalah menggali. Tapi poin pentingnya di sini adalah fa idza a'raba anhu lisanuhu. Pintunya adalah lisan. Karena itulah kita perlu memperhatikan apa yang masuk ke telinganya, dan untuk meluruskan kita kan nggak bisa meluruskan kata bengkoknya. Maka kita perlu tahu bengkoknya dan tahu bondoknya. Yang diperlukan adalah hiwar, bincang-bincang. Nah, mohon maaf, belakangan ini yang jarang hadir di berbagai rumah adalah hiwar, bincang-bincang antara anggota keluarga, antara anak dan orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan seluruh anggota keluarga. Saya jadi teringat ketika tempo hari diminta untuk menyusun semacam grand design waktu itu masih ada bintikal ya, pembinaan pendidikan keluarga di Kemdikbud itu, kita menyusun grand design itu. Nah, ada hal yang menarik dalam psikologi. Ada anak-anak yang tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Masuk masa remaja, mereka sudah memiliki tekad yang kuat, memiliki arah hidup yang sangat jelas, mereka produktif, motivasi terbangun dari dalam. Nah, ini ideal sekali. Ini yang kita sebut ketika itu sebagai remaja utama. Nah, remaja utama ini dari mana? Ada berbagai macam faktor. Tapi salah satunya adalah hubungan yang dekat. Dan hubungan yang dekat ini terbangun bukan melalui hal-hal yang mewah yang kita dan ini tidak perlu bayar, yakni adanya suasana yang hangat, ada percakapan, ada hiwar antar anggota keluarga itu. Nah, nanti di usia 7 tahun kita diamanahkan hal yang sama. Hadisnya bermiripan, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah hatta yuriba 'anhu lisanuhu, sampai sama. Berikutnya ada perbedaan sedikit. Fa'idha abbar anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Jadi ketika kita mendapati anak umur 7 tahun, kok anak-anak ini lebih sukanya TikTok kan misalnya, kok anak-anak ini lebih sukanya begini dan dia tidak bersungguh-sungguh terhadap belajar misalnya, maka saat itu kita dapat segera melakukan langkah-langkah yang sifatnya proaktif, langkah-langkah yang sifatnya kuratif, sehingga tidak sampai berlanjut ke usia-usia berikutnya. Gitu ya. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya ya. Tadi kondisi dasar dan ini saya belum membahas secara rinci juga. Kemudian yang berikutnya adalah sikap dasar yang harus ada pada orang tua. Kita harus ingat bahwa anak siapapun itu, bukan hanya anak sebenarnya,
eh, selain nikmat mutlakah adalah nikmat iman ini, maka seluruhnya merupakan nikmat muqayyadah. Setiap nikmat muqayyadah itu apakah harta, apakah anak, apakah jabatan atau yang lain, itu merupakan ujian. Bahasa Al-Qur'annya fitnah. Nah, cuma di sini terjadi kerancuannya sehingga orang mengatakan anak itu ada kalanya menjadi fitnah, ada kalanya menjadi ujian. Fitnah itu ya ujian itu. Ada kalanya menjadi qurrata a'yun, menunjuk mata, ada kalanya menjadi musuh. Yang benar adalah sebagaimana kita lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun itu, bahwa setiap anak itu termasuk harta kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah, seluruhnya. Tapi di sini ditekankan dua hal. Sekali lagi ditekankan dua hal, dan ini mengingatkan kita dalam Quran surat 64 tadi. Harta dan anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah fitnah, cobaan, ujian di sisi Allah, pahala yang besar. Maknanya apa? Jika kita mengemban amanah ini, melaksanakan amanah ini, mendidik anak ini dengan benar, dengan baik, maka insya Allah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Dan untuk itu kita harus ingat di ayat itu tadi, ayat 15, di ayat berikutnya ayat 16, kita memperoleh pelajaran yang berlanjut. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kadar kesanggupan, tingkat optimal kesanggupanmu. Wasma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk diri. Dan barang siapa yang berpikir di kepikiran dirinya, pikir gimana? Pikir terhadap anak, pikir terhadap istri, maka mereka itulah yang beruntung. Di sini yang digunakan adalah syuh. Syuh itu gabungan antara pelit dan tamak, ya. Nah, ini hal dasarnya. Karena itulah kita perlu berhati-hati. Karena dalam Quran di ayat sebelumnya tadi kan saya sebutkan adalah ayat 15 dan ayat 16. Di ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu. Ini perhatikan, ini ayat penting sekali. Apalagi untuk konteksnya. Konteksnya ini kan ketika itu ada sahabat-sahabat yang terhalang berhijrah karena digondel, karena ditahan oleh istrinya, oleh anaknya, sehingga mereka tidak jadi berhijrah. Lalu kemudian menyusul, setelah sekian lama menyusul itu berhijrah, dan mereka dapat mereka banyak ketinggalan dibanding para sahabat yang sudah berhijrah. Lalu mereka murka kepada istri dan anaknya. Ini orang dihalangi dari taat. Nah, sebenarnya kan wajar dong kalau gitu, kalau murka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak kamu itu ada yang musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, yakni asuhlah mereka, yakni urusilah mereka dengan panduan yang jelas itu. Nah, dan jika kamu memaafkan mereka, wa in ta'fu, dan tidak memarahi mereka, wa tasfahu, serta mengampuni mereka, wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pertanyaannya, sudah adakah sifat itu pada diri kita ketika kita menjadi anak? Yang istri kita atau anak kita mungkin tidak sangat menghalangi kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Masih banyak hal-hal lagi lainnya, tapi waktu yang tidak memungkinkan, maka saya ingin menutup ini dengan mengingatkan pada sifat-sifat dasar. Sifat-sifat dasar yang harus ada pada orang tua. Yang pertama adalah ar-rifqu. Rifq itu adalah lembut yang disertai dengan keramahan. Di dalam agama kita ini ada berbagai ungkapan yang maknanya semua berkaitan dengan kelembutan. Ada rifq, ada hilm, kemudian ada lain, semuanya berhubungan dengan kelembutan. Nah, ar-rifqu itu adalah kelembutan yang disertai dengan keramahan. Orang mungkin suaranya lantang. Dalam beberapa kegiatan parenting itu ditekankan kita nggak boleh suara keras, yang nggak boleh itu suara keledai, sautul hamir. Ya, orang Makassar, orang Medan, mana lagi suaranya lebih lantang dari kita. Tetapi itu tidak menjadi masalah selama masih ada keramahan nyaman didengar. Kita sendiri juga tidak bermasalah ketika teman kita bersuara keras. Kalau itu masih ada keramahan, contohnya kita lama nggak ketemu dengan teman kita 12 menit tidak ketemu, begitu kita ketemu dia di Kulon Progo sana di bandara, tiba-tiba ketemu dia teriak, Masya Allah, kita nggak tidak, kenapa? Karena kita merasakan keramahan. Sebaliknya walaupun suaranya pelan, tapi kalau di situ ada anak juga kekasaran, maka itu adalah hal buruk. Rasulullah SAW bersabda, man yuhram rifqah, barang siapa yang diharamkan dari rifq, kelembutan, yuhramu khairat kullah. Jadi maka diharamkan yuhramul khairat kullah, diharamkan kebaikan itu seluruhnya. Jadi ini hal terpenting dalam mendidik anak ini pula yang perlu kita perhatikan. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW menekankan betul kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, alaiki birrifqi wa iyyaki wa unfi, wajib bagimu untuk bersikap lemah lembut, berhati-hatilah dengan sikap unfi, anaf, kasar. Sesungguhnya tidaklah sikap lemah lembut ada pada sesuatu perkara, satu hal, kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu, kecuali dia akan memburukkan perkara tersebut. Jadi yang pertama adalah rifq. Yang kedua adalah hilm, ya, adalah hilm. Nah, dan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, ya. Sebagaimana perkataan Rasulullah Muhammad SAW kepada Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perangai yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Hilm, lembut yang disertai dengan ketenangan, dan al-anah. Al-anah itu apa? Al-anah itu sikap tidak tergesa-gesa, berhati-hati, tidak tergesa-gesa melakukan sikap, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan kepada anak misalnya, kecuali setelah jelas betul dulu perkaranya dan situasinya tepat. Anak lagi makan, diomelin, gak jadi makan ya. Tunggu dulu. Kita dengar kabar, anak dengan temannya. Nah, ini bisa memicu emosi. Dulu belum tentu dia nendang temannya itu dulu. Loh, kok bisa? Kita tanya dulu. Namanya tabayyun. Bener nggak kamu tadi nendang? Ini namanya tabayyun. Yang berikutnya yang kita tanya adalah tahabbut, memastikan maksud. Kok kamu nendang? Kenapa? Kan Bapak pernah bilang kalau ada orang kostum listrik nggak boleh dipegang kalau mau nolong. Nah, aku tadi itu kan panik, Pak. Ini bisa tidak, kalau ada orang kostum listrik kan suruh dorong. Nah, aku tadi itu kan panik, Pak. Temanku kostum listrik, terus aku tendang. Kalau begitu tindakannya benar nggak? Benar. Bayangkan kalau anak melakukan tindakan yang benar, menjadi orang baik, menolong temannya, lalu kita hukum disebabkan kebaikannya.
Nah, karena itu tiga hal ini, rifaqah, hilm, dan anah. Nah, ini juga yang kita perlu hidupkan, tegakkan dalam urusan sehari-hari. Selain layin itu lembut dalam bertutur, bukan karena intonasi kita terutama, bukan karena teknik berbicara kita terutama, tetapi karena terhindarnya kita dari dua hal, faddan dan ghalidul qalbi. Faddan itu kasar kata, ghalidul qalbi adalah hati yang kasar, hati yang keras. Saya jadi teringat dulu ketika saya masih kos ya, masih kuliah, tinggal di sebuah kos-kosan. Tiap pagi anaknya, cucunya bapak kos tuh sering kalau nangis lama. Nah, ungkapannya pelan tapi kasar. Ketika anak nangis itu dibiar ayo wis penmod dia wis. Nah, itu kok tidak lantang suaranya. Inilah perkataan walaupun suaranya pelan tapi tidak ada lain di sana. Sebenarnya masih banyak hal yang saya sampaikan, tetapi saya kira hal-hal inilah yang kita perlukan. Jika ini ada, maka insya Allah anak-anak itu akan lebih mudah untuk kita arahkan tanpa kita perlu rumit-rumit memikirkan teknik bicaranya. Wallahu a'lam bishawab, dan saya kembalikan kepada host. Silakan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fawzi Azim yang sudah menyampaikan materi sangat luar biasa di hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung open mic dan video atau bisa lewat chat ya. Monggo jika ada yang mau bertanya. Ini ngapunten saya minta izin 2 menit nggih. Oh iya Ustaz. Oke, saya sudah kembali. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa lewat chat room dulu nggih. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya atau sharing? Jadi sudah ada 2 pertanyaan. Sambil menunggu Ustaz bisa ini ya, nulis pertanyaan di room.
terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ustadz Fauzil Azim sudah masuk room. Alhamdulillah. Udah ini. Oke. Saya matikan kamera dulu tapi mau ditanyakan. Ini di chat sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Masya Allah. Yang pertama dari Wali Maryam, kelas 1 Mekah. Ustadz, bagaimana cara mengaplikasikan tegas yang lembut, tegas yang tanpa kasar kepada anak? Soalnya kadang ada yang kasar kepada anak dengan berkedok bahwa itu tegas. Kalau anak itu tidak ditegasi maka akan nakal. Matur nuwun. Dua hal yang tidak boleh terpisah, lembut dan tegas. Jadi tegas itu keharusan dan lembut juga merupakan keharusan. Dan ketika lembut itu menghiasi ketegasan, sebagaimana makna yang dapat kita ambil dari keumuman hadis tadi, maka ketegasan itu akan melahirkan kebaikan. Akan tetapi jika dia tercabut darinya dengan mengambil pelajaran dari dari hadis tadi itu, kalau kelembutan itu dicabut dari sesuatu masuk ketegasan, maka dia akan membutuhkannya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada lawannya. Lembut itu bukan keras. Lawannya itu bukan keras. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu bahkan ada yang memerintahkan kita untuk memukul anak. Ketika anak itu tarkus sholat, meninggalkan sholat usia 10 tahun, syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya syarat dan berlaku adalah pertama, itu hanya berlaku untuk tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kedua, hanya berlaku ketika usia 10 tahun. Sudah. Kedua, apakah bisa? Tidak. Ketiga, karena sebagaimana makna hadis alimu, ilmu kan mengajarkan kepadanya, ilmu bukan cuma menyuruh. Ada orang tua menyuruh tapi tidak mengilmukan, mengira sudah mengilmukan. Anak kan harusnya sudah tahu, jadi mengilmukan wajibnya bagaimana, kewajibannya bagaimana dan seterusnya. Sudah betul? Tidak. Ketiga, kita mengingatkan, ya, dan mengingatkan ini pun dengan kelembutan, dengan refleks. Diingatkan belum mau, apa boleh kita pukul? Tidak. Keempat, dengan memberikan peringatan. Memberikan peringatan itu pun dengan mengedepankan kelembutan dan menunjukkan itikat baik. Jadi bukan mengedepankan pada ancaman. Insya Allah kalau ini kita betul perhatikan, insya Allah kita tidak sampai memukul anak. Dan ini menunjukkan bahwa ketegasan itu hal yang harus seiring. Seorang anak saya itu pernah sudah hampir jam 1 tapi belum sholat, usianya sudah 11 tahun ketika itu, maka saya sampaikan, Bapak tidak ingin sama sekali, Bapak tidak ingin membutuhkan, tapi Bapak juga mau perintah. Jadi tolong ya, tolong sekali kalau Bapak ya, agar Bapak tidak membutuhkan. Belum bergerak, lalu saya tadi ini tadi sudah memberikan peringatan, ya, bukan mengingatkan. Kalau mengingatkan ayatnya seperti atau sekian, ya. Nah, sudah memberikan peringatan. Sudah boleh, tidak? Saya sudah katakan. Nah, ini Bapak tadi sudah sampaikan kepada kamu, tolong ya, tolong sekali agar Bapak ini tidak pernah sama sekali memukul kamu. Bapak tidak ingin memukul kamu, tetapi kalau Bapak juga tidak ingin melanggar perintah Rasulullah, maka kalau kamu tidak bergerak, maka Bapak harus mengambil pilihan. Maka akhirnya anak itu bergerak lamban, kayak males sekali. Bukan Pak, kita langsung marah-marah. Dia paling tidak sudah menunjukkan iktikad untuk melakukannya. Kemudian dia sholat, dan ketika sholat itu rupanya nggak seperti biasanya. Selesai sholat dia berlama-lama, artinya dia berdoanya lebih lama, dan setelah selesai dia kembali masuk ruang kerja saya, kemudian dia menyalami saya, berterima kasih kepada saya.
Artinya dalam hal ini dan hubungan kami menjadi sangat akrab ya. Artinya dalam hal ini bahkan ketika kita memberikan hukuman pun kita perlu menyandingkan dua hal itu, yakni tegas dan lembut. Apa sih tegas itu? Konsistensi kita, yakni sikap untuk konsisten dan konsekuen terhadap aturan-aturan, terhadap nilai-nilai yang telah ditegakkan, telah ditegaskan dalam sebuah keluarga. Itu tegas. Contoh, ngajak anak ke supermarket atau ke manapun itu ya, sampaikan, nah mau ikut nggak? Ini bapak mau belanja. Tapi nanti kita nggak beli apa-apa selain yang ada dalam kotak ini. Oke. Benar. Nah, sampai di sana rupanya anak merajuk, bukan cuma minta. Aku mau ini. Mohon maaf ya, kita sudah sepakat kita tidak akan beli kecuali dalam setahun hari ini. Kita bisa saja beli, tapi itu mendidik anak untuk tidak menjadi mendidik anak menjadi orang yang tidak dapat dipegang dari kata-katanya. Tapi ini sangat berbahaya. Integritas itu sangat penting. Tapi juga nggak boleh kita bersikap kasar. Maka kita harus menyampaikan mohon maaf ya, tadi kita sudah sepakat ya. Kalau nanti nangis loh, kok jadi gitu? Tadi kita sudah sepakat. Anak rupanya mulai nangis. Dia menggunakan senjata. Ini kalau nangis ini yang nanti jadi perhatian. Mungkin dia orang tua akan malu. Dalam hal ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tetap bersikap lembut dan tegas. Nangis itu hak kamu, tapi ini bukan tempat kita. Kalau kamu nangis tempat umum, itu mengganggu orang lain. Dan kita tidak mencederai kesepakatan kita. Tadi kita sepakat, kita hanya beli yang ada dalam catatan. Nah, kita tetap melanjutkan aktivitas, bukan? Ya sudah dulu, sudah. Kau sebenarnya pulang. Karena kemudian anak lihat, I get it, saya yang menang. Nah, kita akan melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ketika dia mulai reda tangisnya, kita dekati, kita apresiasi. Makasih ya, Pak. Loh, kok nangis lagi? Belum selesai ya. Nah, cuma kadang-kadang kita ini gengsi kalau lihat orang. Apalagi kalau yang lihat itu orang yang kita kenal. Dan kadang-kala tantangannya, contohnya ketika dulu ada yang datang ke rumah, kan ada aturan. Anak-anak tidak boleh minta makanan yang dihidangkan kepada tamu, kecuali tamunya sudah akrab dengan kita. Tapi kadang-kadang ada anak terus langsung, Pak, aku mau ini. Ada tamu mau konsultasi. Semua anak-anak ya coba kan kebetulan. Kalau kadang ada boleh, tapi kalau enggak harus. Lalu tamunya mengatakan, enggak harus sini deh. Nah ini kalau saya nggak tegas pada saya berbeda ya pada tamu saya maupun pada anak saya, ini bisa runyam. Maka akhirnya saya sampaikan pada ibu yang mau konsultasi itu, silakan ibu kalau ibu mau ngasih nama saya silakan, tapi harus ibu. Kalau ibu ingin mendapatkan penjelasan, silakan saya akan jelaskan kenapa saya mengambil tindakan ini, sikap ini. Kan orangnya mau konsultasi tentang anak nih sekalian ini ya. Nah, jadi lembut dan tegas itu satu kesatuan. Orang yang kasar belum tentu lembut. Ini nggak usah. Tapi ketika anak mulai merengek, sudah dikasih waktu. Ini balik kasar dan tidak tegas. Jadi tegas itu betulkah penting sangat, tapi dia tidak boleh dilakukan dengan kasar. Bahkan ketika kita memberikan hukuman, prosesnya itu pun ada konsekuensi, ada hukuman. Dua-duanya benar dalam agama. Itu pun harus dengan menunjukkan etika baik, sehingga anak itu bertambah sikap hormatnya, respeknya kepada kedua orang tua. Bahkan di saat kita mengingatkan, menegakkan aturan mengenai sesuatu itu. Allahu a'lam. Ya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Wali Iza nih. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita mengontrol emosi, terutama
bagaimana cara kita mengontrol emosi terlebih saat sedang lelah menghadapi fase anak yang selalu ingin tahu dan bertanya. Kemudian bagaimana membedakan tegas dan kasar? Nuhun Ustaz. Tegas itu konsistensi terhadap aturan, terhadap prinsip-prinsip, terhadap nilai-nilai yang kita tegakkan, kita tegas, kita kokohkan, kita jadikan sebagai acuan pegangan dalam keluarga. Nah, itu tegas. Misalnya anak, mohon maaf ya, nggak usah. Tapi aku pengen, oh iya nak, mohon maaf ya, nggak usah. Nah, kan kita sepakat ya, mohon maaf ya, kamu pengen lah ya, kamu pengen es krim ya. Iya nak, es krim memang enak ya. Tapi jangan kali ini nak ya, insya Allah waktu berikutnya. Nah, tapi kamu nangis loh, oh kamu mau nangis. Walaupun kamu nangis, nah kita tidak akan beli ya. Insya Allah memang kita bisa beli. Nah, jadi dalam hal ini anak tidak merasa diremehkan. Kasar itu apa? Kasar itu sikap untuk contoh atau maksudnya. Nggak usah. Kamu mau nangis, mau merengek, kalau bisa nggak diberikan. Nah, ini melakukan tindakan-tindakan yang mengandalkan pada kekuatan, yang mengandalkan pada pada kerasnya suara, yang mengandalkan pada ancaman, tetapi tidak terjadi proses pendidikan. Untuk menangis tuh, mau nangis, mau guling-guling, berikan. Tapi begitu anak mulai merengek, mulai guling-guling, apalagi ketika ada teman kita, sana. Udah, kan kalau saya ikut. Kan ternyata ini waktu masih bisa ikut, maka anak belajar. Nah, itu semua cuma kesan kosong. Jadi tegas itu konsistensi kita terhadap aturan-aturan. Begitu anak tadi contohnya dalam kasusnya sudah dikatakan ya, ketika anak akhirnya nggak beli, kita tidak mengatakan, udah, gimana? Masih mau nangis? Gimana? Nangis? Manfaat nggak? Sudah dia nggak dapat, disebutkan lagi. Jadi kita tetap mengatakan, oh kamu pengen es krim? Iya, Bapak juga senang kan ya. Dan lain waktu kita dapat berikan untuk anak tanpa menunggu anak itu memintanya. Sehingga dengan demikian anak itu mendapatkan, oh Bapak itu atau orang tua itu sayang sama aku. Nah, terus gimana mengontrol emosi? Anak banyak bertanya. Alhamdulillah kalau bertanya. Apa sih yang membedakan itu? Ketika kita itu merasa direpoti, maka kita akan putus emosi. Tapi ketika kita melihat ini, masya Allah, anak saya ini kritis, dan kita memang dalam tanda petik jangan masuk sendiri. Artinya pakai dalam tanda petik, artinya jangan ini pembenaran. Anak saya ada yang kalau bertanya itu ngejar terus, dan kadang-kadang kalau kita kasih penjelasan dia mengajukan hal sebagainya. Misalnya hati-hati nak ya, itu nanti bisa terbakar. Lalu dia mengatakan ya kalau Allah menghendaki bisa aja nggak bakar. Kok bisa gitu? Itu Nabi Ibrahim. Oh iya. Nah coba itu kan ada apinya itu. Nah kamu coba cari linkingmu itu, coba kamu dekatkan itu. Nggak mau, kenapa nggak mau? Nah jadi ketika ada anak yang banyak bertanya, ada salah kita bertanya balik, tetapi bertanya balik ini bukan menunjukkan. Dan kadang-kadang kita sering bercanda itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan ya. Di bawah itu runtuh manakala orang melihat bahwa kita juga konsisten. Nah, bercanda justru diperlukan agar hewan itu bisa hidup, bincang dalam keluarga itu bisa hidup, ya. Bisa hidup. Nah, terus gimana kalau kita pas lagi sepaneng? Kalau kita lagi sepaneng, tahan diri sejenak. Saya sempat menjelaskan ini lebih lanjut di beberapa pekan lalu ada acara bersama dengan forum kajian muslimah tentang bagaimana menghadapi remaja sulit. Nanti bisa dicek di YouTube saya ya. Jadi ketika kita itu mau membuka komunikasi dengan anak, misalnya anak ngambek,
Kan nggak bisa langsung menyelesaikan, kita harus buka komunikasi. Tapi ketika kita mau buka komunikasi, kita perlu ukur dulu kondisi emosi kita. Ya, kalau kita lagi pinginnya mendekat, tahan. Nah, selengkapnya nanti bisa dicek videonya di video saya Muhammad Fauzi Ladin. Gitu. Ya Ustadz, matur nuwun. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali ya Ustadz pertanyaannya. Untuk yang ketiga, ini dari Bu Tianing. Kewajiban mendidik adalah oleh Bapak, tapi sang Bapak menyampaikan bahwa ibu adalah madrasah bagi anak-anak, yang seolah menjadi kewajiban ibu untuk mendidik anak. Ini bagaimana, Ji? Al-ummu madrasatul ula, betul. Tapi yang perlu menyiapkan itu agar sekolahnya berjalan dengan baik, itu yayasan, ya. Apa ada kepala sekolah, nah itu bapaknya itu. Gitu. Nah, jadi ini kalau pakai bahasa analogi. Tapi kembali kepada hal pokok, betul bahwa ibu itu madrasatul ula. Tetapi agar seorang ibu itu dapat berfungsi dengan baik sebagai madrasatul ula, maka di situ peran bapaknya, contoh yang sifatnya temporer. Kalau ibunya itu mengalami PMS, setiap kali mau menstruasi itu mengalami sindrom premenstrual syndrome, sehingga emosinya meledak-ledak, mudah marah. Artinya kan di sini dapat dipahami, oh dalam kondisi seperti ini bisa begini, maka suami perlu memikirkan, bukan kamu tuh gak usah marah. Padahal sih istrinya nggak pengen marah itu. Nah iya, gimana caranya? Maka si suami yang perlu memikirkan jalan keluarnya untuk memberikan support, untuk membantu istrinya agar dia dapat menjalankan fungsi sebagai ibu dengan baik. Dalam hal ini tugas suami untuk mencarikan jalan keluar, membantu. Kenapa? Karena mendidik anak itu adalah tugas, adalah kewajiban bapak, hak ibu. Hak itu artinya bukan ibu gak ikut terlibat. Contoh sederhananya, kalau misalnya di sebuah sekolah kemudian gurunya itu cuti melahirkan, bukan berarti sekolahnya diliburkan. Maka di situ pimpinan sekolah yang perlu memikirkan memikirkan jalan keluarnya. Allahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Wali Kanaya. Assalamualaikum, bagaimana cara agar anak tidak salah persepsi ketika kita menggunakan nada tinggi? Dan bagaimana agar anak cepat tanggap saat kita panggil? Ini mohon maaf nih, saya matikan video karena rupanya pertahanan mulai melemah ini. Hal yang sering dilupakan adalah pentingnya kita itu dialog. Salah paham. Oh iya, perlu bedakan nada tinggi itu nggak sama dengan suara keras. Contohnya, ketika tadi saya ilustrasikan ketemu teman lama yang melakukan nggak ketemu, suaranya mungkin keras. Ya, contoh ketika kita senang sekali dengan sesuatu, itu kita suaranya keras, tapi nadanya tinggi enggak? Jadi kalau nada tinggi artinya kita yang perlu menenangkan diri kita. Adapun kalau suara keras itu berbeda lagi ya, belum tentu nadanya tinggi. Ketika kita ini sedang bersemangat tentang sesuatu, bergembira tentang sesuatu, mungkin suaranya keras. Nah, ada beberapa perilaku pada anak yang disebut sebagai manipulative behavior, perilaku manipulatif. Perilaku manipulatif itu belum tentu karena ketidakpahaman. Contohnya, ada orang tua ngomongnya sudah baik-baik, kamu sudah lembut, kamu sudah halus, tapi anak mengatakan, mama minta aku, mama minta aku. Padahal kucing di dekat kita pun nggak dengar suara kita. Ini mungkin perumpamaan yang yang bagus ya. Nah, jika kita sudah berlaku baik, tapi anak itu
menampakkan perilaku yang kita sebut salah paham, maka kita perlu ngecek, kamu kok bilang begitu kenapa? Mama tuh bentak, coba bentaknya tadi dari mana? Tempo hari pas mama bilang begini kok kamu ini kenapa? Saya pernah juga bersuara keras dan anak itu melakukan hal yang sebaliknya anak itu senang. Nah, jadi dalam hal ini yang kita perlukan itu lebih banyak kepada mengajak anak berdialog, meluruskan anak dari jawaban-jawaban anak sendiri. Kita kembalikan kepada dia, bukan memojokkan ya. Karena kadang-kala yang menjadi ribet adalah ketika kita berusaha menjelaskan seluruhnya. Padahal ketika kita menjelaskan itu kita belum tahu apa yang ada pada diri anak. Baik ketika anak itu melakukan perilaku manipulatif ataukah ketika dia memang betul-betul tersinggung. Allah a'lam bishawab. Matur Ustaz. Ini masih lanjut ya Ustaz? Pertanyaannya. Ini dari wali dari TKIT Insan Mulia, Umi Haula. Ustadz izin bertanya, bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita akan sudah untuk sekolah yang selanjutnya dibaca dari TKD selain dalam akademik? Gimana tadi? Bagaimana cara kita mengetahui anak kita sudah siap untuk masuk sekolah jenjang selain hal akademik? Ini yang dengan skor kesiapan untuk sekolah, kesiapan untuk belajar. Pertama dia menunjukkan antusiasme kita. Boleh jadi dia bahkan belum bisa baca sama sekali. Anak saya itu dan ketika mereka itu masuk SD keadaannya macam-macam. Ada yang bahkan ketika di TKB sudah sangat pandai membaca, bukan karena di drill. Beda ya. Di drill itu di tempat dikasih latihan tiap hari. Itu memang anak bisa, tetapi ini bisa menjadikan anak kehilangan motivasi belajar, lack of motivation pada saat anak itu di kelas 1 ya. Tapi ada anak yang dia itu antusias karena dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, sehingga di usia TKB dia sudah sangat membaca, dia juga bisa berhitung. Nah, bukan berarti anak kita yang ketika SD belum bisa apa-apa, nah itu lebih buruk. Jika dia memang memiliki antusiasme untuk belajar, dia sudah dapat menunjukkan kesiapan untuk belajar dengan tertib, maka anak ini dapat dikatakan telah memiliki kelayakan untuk masuk SD. Allah a'lam bishawab. Untuk selanjutnya dari Wali Rizan. Assalamualaikum. Apa contoh situasi yang bisa menghilangkan kepercayaan anak kepada orang tua? Yang paling pokok yang dapat menghilangkan kepercayaan anak adalah apabila kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ayat 9, yakni perintah terakhirnya itu waliyaqulu qawlan sadida dan berbicara perkataan yang benar. Karena itulah kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga agar senantiasa berkata jujur kepada anak, baik anak tahu ataupun tidak. Jadi kita berusaha jujur dalam urusan apa? Ketika anak bertanya. Jujur maksud apa? Ketika kita hendak memberikan larangan, ya. Contoh, tampaknya sepele, anak buka-buka YouTube lalu lihat misalnya film-film yang buruk ya, film-film yang kaitannya dengan entah acara atau yang lain gitu. Lalu orang tua mengatakan nggak boleh, masih kecil. Padahal itu buruk bukan karena anak masih kecil. Apalagi kalau film yang cabul. Karena YouTube bisa macam-macam, terutama ketika kita tidak memiliki keterampilan untuk mengelola agar HP kita itu aman untuk semua. Nah, dalam urusan ini maka kita harus menyampaikan alasan dengan sesungguhnya. Contoh anak saya pernah tanya, ada orang lagi pacaran di dekat UGM itu, keluar
anak saya sekolah di SDIT waktu itu di dekat kampus itu sama Farisi, masih pakai gedung yang sangat rekor itu. Nah, di situ kadang pulang lihat orang pacaran sembunyi-sembunyi, lalu anak tanya, itu ngapain Pak? Nah, dalam hal ini saya kalau jawab asal-asalan itu bisa nggak baik dan melanggar perintah, ya kurung kalau tidak. Tapi kalau saya jawab gegabah, makanya bisa buruk. Maka dalam hal ini, hal pertama yang saya lakukan adalah menegakkan qaulan sadida dan mengatakan mohon maaf ya, Bapak belum tahu bagaimana cara menjawab. Insya Allah kalau Bapak sudah tahu bagaimana cara menjawab, Bapak akan sampaikan penjelasannya. Nah, anak tidak hilang respeknya, tidak hilang kepercayaannya. Manakala kita mengungkapkan banyak, dalam arti kita memang tidak memberikan jawaban. Nah, saya sudah siap untuk saya menyampaikan dengan mengajak anak dialog. Itu kok sembunyi-sembunyi kenapa? Terus saya ajak anak untuk mengingat orang-orang yang datang ke rumah, konsultasi, nangis karena konflik rumah tangga. Nah, itu kenapa? Setelah itu baru saya jelaskan. Nah, jadi hal pokoknya yang dapat menghilangkan kepercayaan anak pada orang tua adalah manakala kita membohongi mereka. Membohongi ketika menolak permintaan anak, atau membohongi ketika kita bertutur pada anak, maupun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Naifa. Selamat pagi Ustaz, yang mau saya tanya tentang situasi saat ini. Ya. Bagaimana mengembalikan kepercayaan kami terhadap pesantren, apalagi ada banyak kejadian beberapa pondok pesantren sekarang ini ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh kiai sendiri, rata-rata korbannya anak-anak perempuan. Nah, bedakan antara kasus dan fenomena ada realitas. Realitas adalah keadaan yang terjadi pada rata-rata pondok pesantren. Kasus itu berarti ada perkecualian di antara realitas itu. Ada siswa di sebuah sekolah, siswanya 10, yang 3 bermasalah, bukan berarti siswa sekolah itu semuanya bermasalah, melainkan itu adalah kasus. Bedakan juga dengan fenomena. Fenomena itu adalah hal-hal yang bergejala belakangan. Maka ketika ada hal yang bergejala belakangan itu, memahami fenomena itu berbeda dengan memahami realitas. Memahami fenomena adalah kita menelusuri itu pondok-pondok macam apa, itu dari kalangan mana, bagaimana proses mereka, sehingga dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan dengan utuh, dengan tepat, dan tidak menggeneralisir. Nah, dari sana kita dapat memahami, rata-rata yang bermasalah itu dari yang seperti ini, yang seperti ini. Dan rata-rata itu pun sebenarnya tidak serta-merta tidak otomatis menunjukkan rata-rata dari kelompok itu, tapi dari yang bermasalah itu umumnya dari sini. Artinya ini pun belum tentu merupakan realitas gitu. Nah, apalagi kalau kita bandingkan antara yang disebut sebagai kasus itu dengan jumlah pesantren. Nah, kan menjadi tidak fair ya. Nah, ini antara lain karena contohnya doa pemberitaan, sehingga ada 1 atau 2 atau 3 pesantren dari sekian ribu pesantren, tetapi seolah-olah itu semua, karena itu memetakan dengan baik, dengan bapak tadi sangat dibutuhkan. Lanjut Ustaz. Ngapunten niki masih saged lanjut Ustaz. Tadi sepertinya Ustaz mau ada kegiatan nggih setelah ini. Nggih. Masih saged Ustaz. Satu pertanyaan lagi. Satu lagi nggih. Oke. Ini dari bentar ya Ustaz. Dari Wali Mbak Natifa.
Ada yang mengatakan cara mendidik anak yang efektif adalah lebih banyak memberi contoh dan mengurangi bicara atau perintah. Betulkah demikian, Ustadz? Masya Allah, banyak sekali anak-anak yang mengalami krisis identitas ketika menjadi remaja itu. Dia berkembang menjadi remaja sulit dan justru lahir dari keluarga baik-baik. Jika kita yakin bahwa sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka pada pribadi Rasulullah Muhammad SAW itu kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Pertama, adanya qudwah. Cukup tidak ada uswah. Rasulullah SAW itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai uswatun hasanah, bukan cuma qudwah. Apa bedanya? Qudwah itu memberikan contoh, bisa menjadi model. Tapi uswah itu selain dia menjadi model, dia juga mengilmukan, dia juga memberikan arah gitu ya. Jadi dalam hal ini bukan cuma memberikan contoh saja, melainkan secara aktif untuk menyuruhkan, untuk mendorong, untuk mengingatkan gitu. Dan inilah yang kita jumpai pada pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Remaja-remaja yang mengalami krisis sehingga mereka sampai melakukan tindakan-tindakan yang melawan orang tua, mereka melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kepada crime. Tidak sedikit dari keluarga baik-baik, bapaknya baik, ibunya baik, kedua-duanya memberikan contoh. Lalu apa yang salah? Kedua orang tuanya menganggap kalau cukup dengan memberikan qudwah, bahasa kita itu adalah teladan. Menyedikitkan memberikan nasihat. Apakah nasihat itu tidak membuat anak mengambil jarak? Tidak. Jika hiwar, bincang hangat kita dengan anak itu hidup di rumah, dan itu bisa disampaikan melalui hiwar itu, sehingga kita menjadikan keluarga kita sebagai al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan membaikkan, bukan sekedar al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan. Seringkali kita menganggap bahwa lingkungan itu adalah tempat di luar rumah kita, padahal lingkungan paling awal, paling dekat dan paling berpengaruh adalah rumah kita sendiri. Tapi kembali kepada tadi, dari sini kita pada mengambil kesimpulan bahwa teladan saja tidak cukup. Orang remaja-remaja yang mengalami krisis, yang berontak, tidak sedikit dari keluarga baik-baik. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya dan diskusinya pada siang hari ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang bertanya, kami belum bisa pembacaan semuanya batasan waktu. Mungkin barangkali untuk selanjutnya jika mengundang Ustadz Fadil Azim lagi bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa offline. Offline itu bisa lebih gayeng gitu ya. Ustadz. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin. Amin. Oke, matur Ustadz. Mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.